Berjumpa kembali kita pada Opini Jurnalis, dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas masalah persoalan politik, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan pilkada serentak di Sumatera Selatan. Ada 17 kabupaten, kota, dan gubernur Sumatera Selatan akan dilaksanakan pemilihan pada 27 November 2024. Untuk itu di studio podcast saya mengundang salah seorang pengamat politik, yakni Bung Ade Caniago. Wah, selamat datang di Opini Jurnalis. Terima kasih ya, Pak. Ya, perlu saya kenalkan, Bung Ade ini kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia. Iya. Ini mahal saya mengundang Anda. Tapi ya memang domisili di Palembang kan? Di Palembang. Ini Bung Ade, jadi sekarang kan sudah memasuki masa-masa mulai panas nih masalah kandidat-kandidat yang terus menyuarakan program-program mereka untuk dipilih oleh rakyat ya pada tanggal 27 November. Ada gubernur, ada bupati, ada wali kota. Nah, kita bicara mengenai pilkada serentak di Sumatera Selatan. Kita lihat bahwa saat ini kita bicara mengenai gubernur Sumatera Selatan. Sejauh mana sih pengamatan Bung Ade mengenai calon-calon kandidat yang akan dipilih oleh masyarakat Sumatera Selatan untuk gubernur ya? Ya, kalau kita lihat hari ini semua sama. Jadi belum masuk ke level program, mereka masih di tataran tebar pesona kalau budak kini itu. Kenapa Anda berpendapat begitu? Ya, karena kan belum ada yang membahas nih kenapa dia harus dipilih gitu. Jadi semua tagline-tagline yang dijual itu kan sifatnya supaya eye catching untuk mendongkrak popularitas. Nah, pertanyaannya kenapa ini mereka lakukan? Karena memang dalam konteks politik elektoral atau pilkada langsung ini, saya sering ngomong di banyak tempat nih, yang dibutuhkan itu harusnya 3, tapi satunya disimpan jauh-jauh, jadi nggak boleh orang lihat. Yang dibutuhkan hari ini kan pertama popularitas, kedua isi tas. Sementara kapasitas tidak diperdebatkan hari ini. Mau punya kapasitas, mau enggak itu nggak penting. Nah, yang penting pengamatan Anda sekarang kan mereka udah bersosialisasi, calon-calon gubernur. Betul. Anda melihatnya emang sudah lihat ada program-program, kan ada berapa? Ada 3 calon ya sekarang dari hasil. Iya, ada beberapa dan itu kan belum masif gitu loh. Yang kemarin belum lama ini kan kita lihat nih agak rame ya. Ada negatif campaign. Jadi masing-masing tim ini dengan Panglima sama Jubir ini kan saling debat. Jadi pola-pola lama juga ya negatif campaign masih dibuka-buka kayak gitu. Oh enggak, keliru kalau orang bilang negatif campaign itu pola lama. Negatif campaign itu halal di dalam demokrasi dan itu harus dilakukan. Iya. Tapi kan masyarakat tuh butuh bagaimana program-program mereka ke depan. Iya, artinya kan gini loh. Kalau kita bicara negatif campaign harus dibedakan dulu, itu bukan black campaign atau hoax ya. Atau kampanye hitam lah kalau sering kita dengar. Itu beda. Negatif campaign itu artinya kan hari ini harus dilakukan oleh siapapun yang menantang incumbent. Artinya incumbent sebelum mereka menjabat kan ada janji tuh yang mereka umbar sehingga mereka terpilih. Nah, selama tenggat waktu kepemimpinan mereka 5 tahun ini itu sudah terrealisir belum? Nah, kalau belum, disitulah sisi atau point of view bagi penantang untuk melakukan negatif campaign. Dan negatif campaign ini harus dilakukan. Dan saya sebagai dosen ilmu politik ini mendorong ya sebesar-besarnya dan masif gitu supaya apa? Rakyat cerdas. Jadi kita berharap proses pemilu ini tidak hanya ansih memilih pemimpin, tapi juga memberikan pendidikan politik. Jadi jangan rakyat tebudi uji wong gitu itu kan. Dia lihat nih, dia jualan lagi nih, apa nih yang mau dilanjutkan kan gitu nih kalau tekennya apa itu normatif ya. Sekarang menurut Anda kan ada yang sekarang kita sudah lihat 3 calon pasangan ini. Anda bisa melihat 3 calon ini bagaimana menurut Anda? Ya, kalau kita tidak menyebut nama ya. Iya. Kalau 3 calon ini kan bisa kita bedakan nih penantang sama incumbent nih kan gitu.
Nah, kalau penantang sampai hari ini saya melihat positif nih, karena yang dia jual ini kan program yang memang kemarin tidak bisa dijual lagi oleh incumbent. Malu lah incumbent itu kalau dia harus jualan program yang sama, sementara dia sudah gagal. Gagalnya kan, menurut Anda? Lah, ini kan bermasalah nih kalau kita cerita sekolah gratis, berobat gratis dengan modal KTP. Saya sering ngomong, kenapa nih gagal? Karena modalnya KTP bukan APBD. Kan itu. Modal KTP berobat gratis. Ya, kan janjinya kalau saya jadi gubernur, sekolah dan berobat gratis cukup modal KTP. Tapi di zamannya Gubernur Pak Alex Nurdin itu berhasil loh, nah itu dia persoalannya kan, artinya kan ini langkah mundur, makanya saya dorong negatif campaign. Ya sebetulnya kalau kita lihat program sekolah gratis, berobat gratis itu bukan program baru. Dan bukan. Ini pilot projectnya itu gubernur lama. Betul. Dan itu berhasil. Saya turut memberitakan bahwa ada masyarakat yang betul-betul gratis dioperasi ginjal dengan modal KTP dibiayai oleh APBD. Pertanyaannya, kenapa dia berhasil? Kan itu sederhana. Bener Anda? Ya sederhana, karena dia paham bahwa undang-undang itu setinggi apapun dia statusnya itu masih di bawah konstitusi. Ya, tidak ada lagi aturan di Republik ini melebihi konstitusi. Nah, sekarang begini. Dan konstitusi nih, ya kalau saya bilang, nih kalau kita bilang konstitusi ini kan abstraknya. Saya bilang Undang-Undang Dasar 45 lah, ya di preambulnya atau pembukaannya atau mukadimah itu eksplisit loh, mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya tugas negara itu salah satunya. Oke, kita kembali ke program-program yang dikeluar-keluar oleh calon-calon gubernur ya. Ya. Berobat gratis, pendidikan gratis, itu kan sudah lalu-lalu. Betul. Kenapa mereka harus menjual itu lagi? Ya karena gagal. Gagalnya? Ya tadi udah dibilang kok beda dengan pemimpin sebelumnya kan gitu. Masyarakat harus menyalahkan itu loh. Ya, tapi kan kita bicara fakta. Ya, gagal. Kita kan harus menyampaikan itu. Tapi yang kita sedihkan itu kan itu jualannya sekolah gratis, berobat gratis, tapi lebih prioritas infrastruktur. Kan di sini miss-nya gitu loh. Nah sekarang tinggal masyarakat. Pengen infrastruktur, apa pengen sekolah gratis, berobat gratis, yang mana yang urgen? Nah dalam konteks inilah saya pikir mendorong negatif campaign tadi gitu loh, supaya apa? Masyarakat berpikir, wah donian ya, bener yuk, jadi harus Mamano nih, siapa nih yang harus kita pilih, kan gitu. Ya kalau kita bicara berobat gratis, sekolah gratis, kan secara nasional kita kan sudah ada BPJS, sudah ini, tapi itu berbayar ya. Berbayar, nah, betul. Ke depan menurut pengamatan Bung Ade, ada nggak sih calon ini yang betul-betul konsekuen dengan akan melaksanakan gratisin? Kalau ditanya ada, ya kita kan cuma bisa hari ini menyaksikan apa yang mereka sampaikan. Tinggal persoalannya adalah ketika kita melihat program, tentu kita juga harus melihat siapa nih yang ngomong. Kembali kita harus melihat lagi rekam jejaknya. Apakah dia pembohong ulung, apakah dia penipu ulung, atau orang yang komitmen dan konsisten. Dan komitmen dan konsisten ini juga harus ditelisik lagi. Kenapa? Banyak orang komit dan konsisten tapi dalam ketidakkonsistenan. Nah, baik. Kita kembali ke soal persoalan pembangunan Sumatera Selatan. Ya. Sebelum kita memilih calon-calon yang nggak ada pilihan lain kan, cuma 3 nih orang-orang yang kita akan pilih. Betul. Yang sudah artinya dalam tanda kutip partai sudah menetapkan. Bung Ade nggak bisa lagi maju untuk gubernur kan? Nggak bisa. Kan? Mimpi lagi. Kita nggak tahu ke depan. Anda sebagai pengamat politik, ya namanya dunia berputar. Menurut Bung Ade, sebenarnya apa sih yang perlu dijual para calon-calon kandidat ini agar betul-betul rakyat itu menang sesuatu yang baru dan kepingin yang baru? Ya, kalau secara teori kan di politik ini kan hanya bicara 3 isu, karena dengan 3 isu ini semua persoalan selesai. Isu pertama tadi ini kan bicara konstitusi lagi, bicara undang-undang dasar, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, dan ketiga persoalan kesejahteraan. Nah, tinggal persoalannya siapa yang mampu menerjemahkan program-program besar ini ke dalam program yang lebih rinci. Artinya apa sih yang dia lakukan? Contoh, ketika bicara kesejahteraan ini, saya sudah lupa, tapi saya ingat ada yang pernah janji mau bikin pabrik ban. Kan gitu. Tapi sampai hari ini masih namanya janji. Karena saya nggak lihat ada groundbreaking pabrik ban di Sumatera Selatan. Nah, saya mau bilang gini, kalau ini terrealisir, bayangkan butterfly effect ya dari pembangunan pabrik.
Kita hitung berapa orang yang kerja di sana, berapa gerobak, berapa warung yang akan hadir di sana. Bayangkan ini, ya. Nah, selain itu apa lagi menurut Anda yang diperlukan ke depan ini para yang akan dilaksanakan oleh kandidat-kandidat gubernur ini? Sebenarnya gampang kok, sederhana. Kita bicara mobilitas manusia aja. Artinya ketika banyak orang bergerak, atau gampangnya wong datanglah ke Palembang karena ya wanna see something ya, untuk melihat Palembang ini beda, entah itu dari sisi kuliner, budaya atau apapun itu kan, maka ini akan pasti ada imbas ekonomi. Mereka akan datang ke toko-toko pempek, mereka akan datang ke souvenir, mereka akan datang ke kafe, mereka pulang dengan membawa oleh-oleh. Ini yang nggak dipikirkan gitu loh. Artinya kan untuk sampai ke sini kan banyak hal yang harus diperhatikan. Dan itu sudah menjadi keluhan para pelaku-pelaku UMKM. Itu persoalannya. Negara tidak pernah hadir. Ini yang kita sayangkan itu. Negara tidak pernah hadir untuk mereka. Selalu ngomong dan jualan, memempatkan mereka sebatas objek. Ya kalaupun memang ada event-event itu sebatas lingkungan-lingkungan mereka ya. Itu yang kita tidak mau. Artinya betul-betul ditata. Keterlibatan masyarakat atau pelaku-pelaku usaha ya. Jadi harus ditata betul sedemikian rupa sehingga menjadi eye catching gitu loh. Orang datang ke sana ada sebuah tujuan, kita ke sana yuk karena ada sesuatu gitu. Lihatlah kalau kita ke Jogja misalnya, orang datang sana ada alasan, kita ke situ baik itu. Nah, menurut Anda sendiri dengan sudah semakin dekatnya, ini 4 bulan lagi ya, kita nggak ada pilihan. Ini hanya orang-orang yang sudah kita, popularitasnya sudah ada, tetapi hasil kerjanya selama ini ya kita belum tahu bagaimana. Silakan rakyat menilai. Iya, menurut Bung Adi, di antara calon ini ada nggak sih yang serius memberikan sesuatu yang baru bahwa mereka akan melaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan? Ya, kalau hari ini kalau dibilang nggak ada, nanti akan ada yang merasa gimana kan gitu. Tapi pasti ada lah, kita tidak boleh pesimis gitu ya. Meskipun setengahnya udah yakin kan gitu. Nah, tapi paling tidak yang kita butuhkan hari ini, tadi saya sampaikan di awal, para kontestan ini juga memberikan pendidikan politik. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Ya, mereka harus cari tahu apa sih yang diinginkan oleh masyarakat, dan itu mereka jawab. Ya, kalau kita kembali kepada kandidat calon gubernur, mereka kan sudah berpengalaman, Bung Adi. Mantan bupati, mantan wakil gubernur, bahkan yang ada incumbent. Nah, ini kayaknya sekarang yang saya nggak tahu menurut Anda, mereka hanya berpikir bagaimana untuk lolos menjadi calon, sementara program-program yang akan dijual itu masih ya nggak begitu populer ya. Ya, jadi kan ada problem gini loh, ketika kita mau jujur ini ya, mau bicara program, ini problem buat saya. Kenapa saya bilang problem? Karena masyarakat kita belum sepenuhnya paham. Jadi kalau secara teori ini ya, tipologi pemilih kita ada 3. Pertama, pemilih rasional. Ini jumlahnya nggak banyak. Kalau bicara pemilih rasional, approach kita itu pasti lewat visi, misi, program. Di luar itu mereka akan reject pasti. Kedua, ini juga jumlahnya tidak banyak, pemilih tradisional. Ketika bicara pemilih rasional, apa sih approach yang menjadi pilihan untuk bisa merengkuh ya, mengajak mereka? Pilihannya affection, pendekatan emosi. Apa? Yaitulah, kita ini sama-sama Jomlang Komring, ya, kita ini Wangusi, kita ini sama-sama Muslim. Ini pasti jadi jualan gitu loh. Sentimen-sentimen ini pasti dimainkan. Dan ya masyarakat kita juga ya jumlahnya tidak banyak gitu yang bisa dimainkan di ruang ini. Nah, yang terakhir ini yang berat ini, floating like a bubble, ngambang. Artinya kemana angin dia melok. Nah, ini bagaimana? Approach-nya ini pragmatis. Dan ini hasil survei ya. Iya, tapi menurut Anda dengan floating yang begitu, ini kan akan jadi dimanfaatkan oleh itu tadi calon-calon saling memanfaatkan lah. Ya, sebenarnya artinya punya banyak uang ya? Iya, pasti itu. Menurut Anda bagaimana? Apakah masyarakat masih mau digituin sih? Ya, hari ini kan gini, di kepala mereka sama nih. Ini semua nyiram lah bahasanya kan, pakai uang gitu. Jadi udah rahasia umum. Ya, udah rahasia umum lah kita buka. Karena di kepala masyarakat juga hari ini kan NPWP, nomor piro, wani piro, hawo timbang hawo. Kan itu yang kita dengar tuh. Ada duitnya dah. Bahkan ada yang vulgar sampai seperti itu kan gitu. Nah, pertarungannya di level itu. Nah, kita berharap. Itu pendapat pribadi atau memang hasil survei? Hasil survei itu saya punya hasil surveinya. 60% itu inginkan itu minimal 100.000. 40% itu sampai di angka 200.000 lebih.
Nah, Bung Ade, tadi Anda mengatakan bahwa ini bukan pendapat Anda sebagai pengamat politik asal-asalan. Anda itu hasil survei Anda ya? Ya, hasil bahwa survei. harus perlu kantong-kantong itu. Ya. Itu tetap berlaku tuh bagi calon-calon harus begitu. Ya, dan ini bukan cuma di Indonesia loh. Hasil surveinya Nisisaki, kemudian John Seidel, ya. Ini orang-orang kuat lokal ini luar biasa gitu loh. Dia bisa memanfaatkan ketergantungan. Jadi kalau bahasanya John Seidel, lock-in elektoral. Jadi mengunci pemilih itu dengan merawat kebodohan mereka dan memelihara kemiskinan mereka, itu akan mampu membuat kita survive, membuat kekuasaan kita tetap abadi. Sampai kapan sih harus begini? Sampai rakyatnya pintar. Artinya apa? Nggak ada batas waktu ketika kita semua tidak mau memintarkan masyarakat. Maka saya bilang tadi, dorong ini negatif campaign supaya masyarakat tuh ada dialektika di kepalanya. Jadi kalau mau mundur ke belakang capek juga kita sebenarnya, karena saya sering ngomong kita ini terlalu cepat, kebablasan demokrasi langsung kita ini. Rakyat belum siap. Artinya Bung Ade, sekarang kan demokrasi langsung, kita ambil contoh dulu kan pada masa Orde Baru. Kalau nggak salah mau jadi bupati apa itu prestasi ya, mereka ditunjuk dan dipilih oleh DPR. Betul. Untuk FUD ya. Iya. Nah, sekarang pemilihan langsung, artinya butuh investasi kan kalau mencalonkan gubernur. Artinya udah capek, udah uang banyak harus keluar, udah macam-macam lah. Nah, sampai kapan menurut Anda akan terjadi selama apakah undang-undangnya harus terus begini atau harus di... Jadi gini, kalau ditanya sampai kapan, kalau posisinya seperti hari ini, ya nggak bisa sampai kiamat, sampai bumi habis. Artinya butuh di undang-undangnya. Ya jadi gini, saya sering ngomong, kenapa demokrasi itu pernah hilang dari muka bumi ini, hilang 2200 tahun. Kita selalu diajarkan bahwa pernah loh bro, dulu zaman Yunani kuno ada demokrasi langsung, tapi tidak pernah dinarasikan ke kita bahwa demokrasi itu pasca kekalahan Yunani dari Sparta abad ke-5 sebelum Masehi, demokrasi itu hilang lenyap dan baru muncul kembali di abad ke-18. 2200 tahun hilang. Pertanyaannya, kenapa demokrasi hilang? Karena unequal. Apa maksudnya? Karena tidak berimbang logika dan isi perut. Kenapa isi perut? Karena tidak pernah ada akal sehat, rasionalisasi ketika perut lapar. Ini yang dalam bahasa John Seidel dikunci nih pemilih ini, diciptakan ketergantungan. Oke, kita kembali ke soal undang-undang pilkada ya. Atau, nah ini kan kita lihat bahwa gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat. Nah, tapi undang-undangnya kita harus memilih langsung. Nah, menurut pemikiran Anda, apakah harus diamandemen ini undang-undangnya biar ditunjuk? Karena gubernur kan perwakilan dari pemerintah pusat, jadi nggak terlalu banyak investasi. Kalau mau mengamputasi, ya maksudnya mempercepat merubah ini, dua yang harus dirubah. Rubah undang-undang partainya, rubah undang-undang pilkada. Ini prinsip buat saya. Rakyat kita belum siap. Masa kita diadu-adu terus, ya kan? Sampai tidak hanya hubungan pertemanan yang rusak, tapi hubungan keluarga pun rusak. Karena tidak ada kedewasaan dalam memilih, tidak ada argumen yang dibangun. Oh pokoknya dia salah aku, dia keluarga aku, ngapa kamu? Kan itu. Ini urang diri, itu urusan sama orang lain. Ini kan yang ngerusak itu. Tapi ini kan sudah strukturnya begitu, harus lewat. Ya belum terlambat kalau kita mau merubah bangsa ini. Kan gitu. Masa udah tahu rusak terus kita biarkan? Artinya kan kita tidak lebih pandai dari keledai. Keledai saja tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Artinya ketika kita melakukan kesalahan yang sama berulang, berarti kan kita tidak lebih pandai dari keledai. Kita kan mengalami pemilihan langsung ini udah hampir 4 kali ya kalau nggak salah ya. Dari 2015 ya. Gitu. 2015, 2020, 2016, 2017, 18, cuma ini bergulir ya. 2020, ini 2024, 7 kali ya. 7 kali. Ya. Nah, menurut Anda selama pilkada langsung ini dibanding dengan tatanan yang lalu, contohnya ditunjuk ke prestasi, itu yang mana yang menurut Bung Ade sendiri? Yang pasti lebih baik ditunjuk lah kalau sekarang, atau dipilih oleh DPR ya. Dulu meskipun ini dipilih DPR kan setelah reformasi, tapi kalau dulu kan tetap mengusulkan dipilih, kemudian diusulkan 3 nama, presiden yang memilih kan gitu. Tapi sekarang kan atas nama demokrasi harus dipilih rakyat. Oke, pertanyaannya sekarang, kita belajar demokrasi dari Amerika kan? Iya. Nah,
Pernah nggak Amerika dari RT sampai presiden dipilih langsung? Harus juga jadi acuan juga. Iya, refleksi. Saya malah ngomong sama kawan-kawan, udahlah biar kita nih nggak pusing republik ini, ya kan? Kita belajar ke Swiss aja, presidennya ada 7. Nah, kalau Swiss kan kecil ya, 7 cukup. Mungkin kita presidennya 10 gitu, 15 gitu. Ya tapi yang saya lihat sebagai jurnalis, meskipun butuh biaya tinggi, butuh tenaga yang besar, butuh semua, tapi orang masih rebutan sih ingin jadi kepala daerah. Iya, kenapa nggak rebutan? Ada sumber daya alam yang belum dibahas kan gitu. Saya juga ngomongin gimana menurut Anda? Kenapa jadi rebutan terus tuh? Ya, kenapa jadi rebutan? Karena memang seksi. Ya loh, kalau nggak seksi kan nggak direbut. Ada potensi yang luar biasa gitu loh dari setiap kita sama-sama tahu kan hari ini Sumsel ini provinsi dengan predikat termiskin. Pertanyaannya kenapa gubernur kita bisa terkaya ke-10? Ini pendapat Anda loh. Bukan, itu publish loh, bukan saya. Publish, ya. Kan sempat viral kemarin. Ada pertanyaan kenapa Sumsel bisa masuk 10 termiskin tapi gubernur kita 10 terkaya. Saya kan nggak bilang apa-apa, tapi kan saya mau bilang ada persoalan di sini di level elit kita. Ya toh, yang menikmati tadi itu kekayaan alam kan segelintir orang cuma. Ya. Contohnya batu bara. Iya, itu kalau cerita batu bara ada yang asik nih. Saya bilang ini duit jatuh dari langit tapi nggak sampai ke rumah saya. Mungkin teman-teman nggak berhitung ya. Ketika misalnya ada invasi Rusia ke Ukraina, saya ingat DMO itu waktu itu sekitar ya 2 tahun yang lewat ya. DMO itu $90 per ton. Nah, ketika ada invasi, otomatis kan ya nggak mungkin lah Rusia yang punya gas mau jual ke musuh, kan sama aja ngasih leher ke orang kan gitu. Akhirnya apa? Kalau tuh dia main di black market dan harganya tahu sendiri. Nah, untuk menyiasati ini apa? Mereka cari energi alternatif kan. Nah, salah satu yang diuntungkan itu Indonesia. Kita punya banyak stok batu bara. Bayangkan harganya 320, 350, 70, 420 sampai 450. Nah, kita hitung mudah aja lah 450 dikurang 100. Artinya apa? Ada margin $350 per ton. Kalikan 16.000, kalikan juta ton. Kemana duitnya? Tapi kan kita kan pemerintahan kita kan dari hasil daerah ya. Itu kan kembali ke pusat dulu. Iya, berapa banyak jumlahnya? Bagi hasil ya, migasnya. Mana faktanya? Beda migas sama batu bara. Maksud saya kayak sama lah, batu bara, migas itu kan kembali baru dibagi. Iya, persoalannya kan DBH terbuka nggak? Ya, angka lifting terus naik tapi DBH kita nggak sebanding dengan jumlah lifting. Kan problem kemana kan itu pertanyaannya. Persoalannya siapa yang bisa sampai tangannya ke sini? Kita kan cuma sebagai pengamat, saya kan cuma bisa lihat ini kok ada yang nggak beres kan gitu. Jadi termiskin kan kita ini kan provinsi 5 terkaya energi. Iya. Menurut Anda di mana salahnya? Ya sebenarnya kalau mau dicari salah harus diinventarisir lagi. Tapi paling tidak menurut saya salah satu penyebabnya itu politik elektoral ini, pilkada langsung. Tadi sudah disinggung di awal kan biayanya mahal. Ya makanya tidak heran dampak dari politik elektoral yang high cost ini melahirkan koruptor-koruptor baru. Maka wajar ya Bupati Muara ini yang kena kasus korupsi. Betul. Itu kan berapa? 2 berapa orang kena itu? Sama wakilnya. Iya tak? Ya. Nah, daerah-daerah Sumsel ini yang sudah beberapa lah yang nggak enak kita nyebut namanya. Ya artinya maksud saya kita termasuk 10 termiskin kan? Yap. Padahal kita lumbung energi. Betul. Ya. Artinya udah kelihatan di situ. Ya. Nah, tinggal KPK nyorot terus kemari pergi. Ya maunya kita seperti itu, tapi kan kita berharap lewat pilkada ini bisa diretas, dipotong rantai itu gitu loh. Jadi jangan lagi kita memilih koruptor-koruptor atau calon koruptor. Karena kan timbul masalah nih kan sampai hari ini banyak nih. Yang rame-rame kita dengar ini ya di provinsi ini ada Hibah Koni, ada PT SMS, ya kan banyak nih kasus-kasus yang hari ini sedang berproses. Nah kita mau masyarakat juga sebagai pemilih kedaulatan ya tidak menggadaikan kedaulatan mereka. Betul-betul memilih ini jangan salah pilih sehingga apa? Ya kalau salah pilih kan lagi-lagi korbannya mereka. Ya, Bung Edi, ini kalau diterusin tambah menarik nih soal menyambung-nyambung lebar-lebar soal itu. Tapi ya di ujung pembicaraan kita,
kita sebenarnya di opini ini nggak menyinggung orang-orang tertentu calon, semua bagus, tapi kita memberikan satu informasi Anda sebagai pengamat politik. Nah, mungkin di akhir pembicaraan closing statement mungkin Anda bisa memberikan pesan-pesan kepada para kandidat dan para pemilih. Ya, saya tak bosan-bosan di setiap kesempatan selalu mengingatkan kepada pemilih ya untuk tidak menggadaikan kedaulatannya, kekuasaan yang mereka punya, even tuh meskipun kekuasaan itu cuma 1 menit, karena risiko dan bayarannya terlalu mahal kalau mereka menggadaikan itu. Tadi kita sama-sama lihat hasilnya, koruptor-koruptor baru, dan kita harusnya malu gitu loh. Begitu banyak ya, sampai ke ketua KPK pun tersangka dan itu orang Sumatera Selatan. Kita sedih gitu loh. Nah, ini harus disudahi menurut saya. Bagaimana cara menyudahinya? Tadi stop gadaikan kedaulatan kita. Baik. Nah, itu untuk pemilih. Kalau untuk elit, ayo stoplah mencari hidup di politik, mari kita hidup di politik. Jadi Anda harus menyuarakan terus nih. Iya. Sebagai pengamat politik dan sebagai dosen. Mudah-mudahan bisa didengar walau sedikit ya. Amin. Tapi perlu juga ya mungkin direvisi di amandemen ya. Gubernur misalnya, Anda setuju ya? Sangat setuju. Jadi tidak terlalu high cost ya? Betul, high cost juga manfaatnya nggak ada. Kalau sebatas koordinatif, ngapain dipilih langsung? Saya kasihan lihat calon-calon gubernur kita ya. Betul. Sekeliling Sumatera Selatan. Betul. Lumayan loh. Betul. Kosnya ya. Baik, terima kasih Bung Adi Cahyanto. Mudah-mudahan di opini jurnalis ya kita tidak mendiskreditkan calon, tapi ini hanya pembicaraan, membuka wawasan sedikit kepada penonton kita. Baik, terima kasih atas pendapat-pendapat yang disampaikan. Kita akan berbicara di sesi pada saat nanti udah mulai mendaftar. Kita lihat mereka kampanye bagaimana, program-program kita akan bahas lagi. Oke, terima kasih Bung Adi. Sama-sama. Baik, terima kasih saudara. Sekian untuk saat ini topik mengenai politik, akhir tahun politik di Sumatera Selatan. Kita akan kembali pada sesi selanjutnya. Sampai jumpa.